Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan aktivitas produksi dan pemasaran produk Sislisius. Berikut untuk perencanaannya, mulai dari ketersediaan bahan baku, target pasar, modal, konsumen, dan kesiapan produksi. Untuk penilaiannya, ini dari total pembobotan usaha, yaitu 22, nilainya 22. Dengan keterangan bobotnya itu, kebanyakan nilainya 5 yaitu sangat mendukung. Untuk latar belakang pemilihan produk Sislisius yaitu perpaduan biskuit dengan cream cheese sehingga menghasilkan cita rasa yang disukai oleh berbagai kalangan terutama remaja, pelajar, dan mahasiswa. Perkembangan tren dessert kekinian di media sosial juga turut memengaruhi pemilihan produk ini. Banyaknya konten makanan yang viral, seperti dessert in cup, membuat produk berbahan dasar keju menjadi lebih dikenal dan diminati. Dengan bahan utama biskuit sebagai sumber karbohidrat dan krim keju sebagai sumber protein. Sehingga pembuatan cheese squid diharapkan tidak hanya memberi rasa nikmat, tetapi juga meningkatkan gizi sebagai makanan penutup. Adapun untuk memenuhi ekspektasi pasar, terdapat atribut yang diharapkan dari produk ini. Berikut atribut ide bisnis yang diharapkan dari produk cheese squid. Dengan kisaran harga 5.000 untuk ukuran 100 ml dan target pasarnya itu anak-anak dan pelajar yang dipromosikan melalui pemasaran WA dan IG. Lalu ini bisnis canvas modelnya. Uh, ini itu revisi pertama. Yang kemarin itu, yang direvisi itu dari customer segmentnya. Yang sebelumnya itu kan untuk semua kalangan dan sekarang lebih ditargetkan lagi ke anak-anak dan pelajar di sekitar tempat tinggal. Dan ya udah itu. Lanjut ke proses produksi, ada alat dan bahan yang digunakan. Berikut tahapan pembuatan cheeselicious-nya. Mulai dari persiapan bahan, ada whipped cream, bubuk, air dingin, susu kental, keju, dan biskuit. Setelah dipersiapkan, itu dibuat cream cheese-nya dengan gabungan whipped cream, air dingin, susu kental, dan keju. Setelah cream cheese-nya jadi, disusun dalam cup dengan bentuk berlayer biskuit dan cream cheese-nya. Untuk critical point-nya itu ada di penggunaan kemasan food grade dengan bahan PP atau PET. Lalu dilakukan pendinginan dan dilakukan pengemasan dan didinginkan, lalu produk siap dijual. Berikut video pembuatan cheeselicious-nya dengan link videonya ada di Google Drive-nya. Ini untuk pemasarannya, bauran pemasaran 4P produk cheeselicious. Untuk produksi dengan cheeselicious dengan topping coklat, memakai kemasan cup 100 ml, memiliki tekstur creamy dan lembut yang kaya akan protein. Untuk price-nya itu 5.000 per cup. Tempatnya itu dijual online melalui story WA dan IG di lingkungan rumah dan sekitar sekolah. Untuk promosinya itu melalui testimoni dan promo bundling, beli 2 gratis 1 tester. Berikut desain label produknya. Ini rincian harga dari bahan-bahan dan kemasan yang dipakai. Dengan total modal itu Rp65.030. Dan jumlah pendapatan dalam 3 hari itu terjual 25 cup per 5.000. Jadi pendapatannya itu total 125.000. Untuk keuntungannya itu sebesar 59.970. Untuk tempatnya penjualan langsung di lingkungan sekitar, story WA dan IG. Untuk media promosinya itu secara langsung di media sosial, testimoni dan promo. Buy two get one. Tester.
Ini bukti promosi dan reviewnya. Ini survei pasarnya melalui Google Form dan berikut link Google spreadsheet-nya. Lalu rangkuman mini kuesioner pelanggan Cislisius itu peminat Cislisius sekitar 45% adalah kalangan usia 15-18 tahun. Sedangkan 18%,2 adalah kalangan 17-14 tahun dan lebih dari 18 tahun. Ini penilaian untuk rasa dari produk secara keseluruhan. Peminat Cislisius menilai dari segi rasa sangat diterima dengan baik dengan skor 72,7%, menilai dengan skor 5 yang artinya pelanggan merasa Cislisius yang dibuat sangat enak. Sedangkan sisanya 27,3% menilai dengan skor 4. Ini untuk varian rasa atau jenis produk yang diinginkan untuk kedepannya. Peminat Cisnesius menilai sebanyak 45,5% pelanggan memilih semua varian rasa, yaitu blueberry, strawberry, dan lemon. Dan memang rencananya kalau dalam waktu sebulan ini banyak yang berminat gitu untuk topping pertama kan coklat, maka mau dilanjutkan dengan berbagai varian. Lalu ini masukan dari konsumen untuk peningkatan apa saja dari produk ini. Kesimpulannya, sebagian besar peminat Cislysius menilai produk sudah dianggap baik dan perbaikan yang paling diinginkan adalah menambah ukuran cup dan rasa toppingnya. Ya, untuk tingkat kepuasan konsumen, sebagian besar merasa puas dan menjawab tidak ada keluhan besar yang mengindikasikan masalah mutu. Lalu, ini seberapa besar kemungkinan konsumen membeli produk lagi? Mayoritas konsumen memiliki kemungkinan sangat tinggi untuk membeli produk Cislysius kembali. Oke, sekian presentasi dari saya. Apa ada pertanyaan? Baik, terima kasih Ibu atas presentasinya pada sore hari ini. Terlihat Ibu sudah sangat mempersiapkan presentasi pada sore hari ini. Untuk tampilan slide-nya sudah cukup baik karena tidak banyak kalimat-kalimat gitu dalam satu slide. Dan Ibu sudah menyampaikan poin-poinnya. Kemudian untuk yang ingin saya tanyakan tadi adalah untuk CCP. Tadi Ibu menyebutkan ada proses apa, Bu? Bisa diklik lagi di CCP-nya? Nya itu ini Bu, di penggunaan kemasannya Bu. Food grade-nya tin wall-nya itu yang berbahan dasar PP atau PET. Kenapa Ibu memilih tahapan ini sebagai CCP? Karena uh, kalau kan banyak ya Bu sekarang, kalau saya lihat-lihat itu banyak kemasan yang hmm, apa namanya, memakai BPA free gitu. Oke, mungkin ada. Jadi saya lebih menjurus ke kemasan food grade yang PP atau PET, yang BPA free juga gitu. Oke, misalnya nih, Ibu kan memang udah memilih PP sama PET ini dari awal nih ya. Jadi misalnya disingkirkan dulu nih pilihan BPA free-nya itu. Maksudnya kemasan yang tidak BPA itu disingkirkan dulu. Jadi misalnya di tahapan Ibu rencananya memang udah pakai PP sama PET gitu. Kira-kira tahapan mana dari yang Ibu tulis ini yang merupakan CCP? Dari ini ya Bu, dari pengemasan juga yang pendinginan, habis dikemas kan didinginkan. Itu Kenapa? untuk membutuhkan suhu yang dingin kan gitu.
Jadi lebih apa namanya untuk apa tuh namanya biar nggak cepat kadaluarsa gitu Bu, biar Hmm. bakterinya juga nggak cepat tumbuh. Oh, Untuk maksudnya masa itu ya. simpan, iya, Maksudnya ini ya kalau misalnya dia dikemas dalam keadaan panas, nanti cepat basi ya karena kan uapnya nanti balik lagi ke produk gitu. iya, karena kalau suhu kan dia juga masa simpannya itu di suhu ruang 24 jam ya. Karena memakai keju juga ada susu juga gitu, whipped cream itu lebih rentan jika suhu ruang lebih rentan bakteri itu tumbuh di suhu ruang gitu. Jadi Oke, sisi baik. baginya suhu dingin. Oke, Ibu, benar Ibu ya. Jadi saat proses pendinginan ya, Bu. Tapi kok ini nggak ditulis ya di sini ya? Iya Bu. Jadi kalau misalnya tadi Ibu sebutkan CCP-nya adalah pengemasan menggunakan PET atau PP itu sebenarnya kurang tepat ya, Bu ya. Karena CCP itu kan critical control point di mana tidak ada cara lain lagi untuk menghandle. Misalnya nih, kalau kecuali dengan waktu yang tepat atau apa ya, peralatan yang higienis atau dengan technical skill dari owner itu sendiri gitu. Misalnya beberapa ini kan dari tahapan mulai sampai pengemasan ini ada beberapa critical control point, misalnya itu penerimaan bahan baku, misalnya persiapan. Tapi kan Ibu bisa mencucinya terlebih dahulu. Berarti kan tidak termasuk CCP karena kan udah bahayanya kan udah hilang tuh dengan pencucian. Kemudian saat pembuatan cream cheese, nah itu cream cheese itu kan mengandung keju, susu dan segala macam. Itu kan butuh peralatan yang bersih. Nah, jika ibu udah mempersiapkan peralatan itu dengan bersih, dibersihkan terlebih dahulu itu kan bahayanya juga berkurang gitu. Kayak gitu. Terus kalau yang tadi Oh, ibu sebutkan mengenai pengemasan, yaitu menggunakan PP atau PET kan, tapi ibu udah dari awal memilih pakai bahan ini gitu. Jadi yang bahan BPA itu tidak ibu pilih, jadi tidak termasuk CCP karena udah dari awal udah ibu hilangkan itu pilihan-pilihan BPA-nya gitu. Itu sih. oh iya. Itu. Tapi Baik-baik tadi Bu. jawaban ibu tadi yang pendinginan itu ditambahkan aja Bu, ya itu berarti diganti jadi CCP-nya gitu. Oh iya baik Bu. Nanti saya Oke. revisi. Oke, Oke. itu aja sih Bu dari Google Form tadi Bu udah jelasin per parameter gitu. Udah bagus penjelasannya karena Ibu jelasinnya itu kesimpulannya gitu. Jadi tidak membaca tabel tapi kesimpulannya gitu udah bagus. Nah, saya harap nanti dari feedback konsumen itu nanti bisa digunakan oleh Ibu untuk pengembangan produk Ibu ke depan. Gitu. Semoga semakin banyak keuntungannya ya Bu kalau nanti produk ini dilanjutkan. Oke baik Bu. Terima kasih atas Ya, masukan.